Perkembangan iptek yang semakin pesat mempengaruhi beberapa bidang, salah satunya yaitu bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, perkembangan iptek dimanfaatkan untuk melakukan pembelajaran online. Hal ini selaras dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan corona untuk poin menghindari kontak langsung dan menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Pembelajaran secara daring dilakukan dengan menggunakan Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Namun, dari pembelajaran secara daring didapati banyak sekali kendala. Kendala-kendala yang ada tentu saja akan mempengaruhi motivasi dan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, saya, Anissa Limovairo, dan rekan saya, Anindya Putri Rahmadani, meneliti persepsi mahasiswa pada pembelajaran berbasis daring di tengah maraknya COVID-19 terhadap motivasi dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Mekanika Analitik. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif dengan melakukan survei. Untuk prosedur penelitian, yang pertama adalah penyusunan instrumen, validitas instrumen, pengambilan data. Untuk analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan SPSS. Jenis datanya adalah jenis data ordinal yang digunakan untuk menginterpretasikan pernyataan dalam angket. Adapun sumber data berasal dari dosen ahli instrumen, dosen mata kuliah, dan mahasiswa jurusan pendidikan fisika. Teknik pengumpulan data yang pertama melalui angket dan kuesioner, yang kedua melalui dokumentasi hasil belajar peserta didik dari dosen mata kuliah. Yang selanjutnya yaitu mengenai bab 4, mengenai hasil penelitian. Adapun hasil penelitian, yang pertama ada data hasil. Pada data hasil angket yang telah disebarkan, didapatkan bahwa data yang kami dapatkan itu sebanyak 50 data yang tersebar dari 3 kelas pendidikan fisika yang melaksanakan mata kuliah Mekanika Analitik. Angket yang didapatkan ini memiliki rentangan antara data ordinal 1-4 sehingga dari data tersebut perlu diubah dari data ordinal menjadi data interval. Kemudian dilakukan juga pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan uji normalitas serta uji korelasi. Karena sebelumnya pada metode itu disebutkan bahwa terdapat 3 data yang kami dapatkan. Yang pertama dari data mahasiswanya, kemudian data validasi, dan juga data dari guru pengampu atau dosen pengampu mata kuliah. Yang ini kami analisis berdasarkan data hasil dari mahasiswa. Berikut datanya. Pada uji normalitas terlihat bahwa kita fokusnya pada nilai sig ini. Itu terlihat bahwa nilai signifikansi untuk persepsi mahasiswa itu 0,459 dan juga untuk data motivasi mahasiswa nilai signifikansinya 0,498, di mana sesuai ketentuan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau alfa 0,05, maka data tersebut terdistribusi secara normal. Sehingga dari data atau angket yang kami sebarkan itu memiliki nilai signifikansi lebih dari pada alfa 0,05, maka data yang kami sebarkan itu atau angket yang kami sebarkan itu memiliki normalitas. Nilai normalitas berikut dapat dilihat pada grafik berikut ini. Ini terlihat bahwa tersebar secara normalitas. Ini untuk angket persepsi, dan yang ini untuk angket yang motivasi. Kemudian kita lanjutkan ke uji korelasi. Di sini kami menggunakan uji kendal tau, di mana kita fokus saja ke nilai signifikansinya. Didapatkan bahwa nilai signifikansi antara hubungan antara nilai persepsi dengan motivasi mahasiswa yaitu 0,581, di mana sesuai dengan ketentuan bahwa nilai korelasi 0,581 itu masuk ke dalam kategori korelasi 0,51 sampai 0,75, sehingga nilai korelasi antara persepsi dengan motivasi mahasiswa itu bernilai kuat.
Sehingga dari uji yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengamatan yang telah dilakukan didapatkan bahwa angket yang kami sebarkan itu terdistribusi secara normal. Hal tersebut dilihat dari hasil SPSS yang didapatkan serta dari hasil korelasi yang dilakukan dengan menggunakan uji SPSS, di mana didapatkan bahwa nilai signifikansi antara persepsi dengan motivasi bernilai 0,81, sehingga hubungan antara persepsi dan motivasi belajar dari mahasiswa itu bernilai kuat. Hubungannya itu kuat, akan tetapi penelitian ini belum selesai karena masih menunggu nilai yang akan diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dari mekanika analitik sebagai penentu dari variabel terikat yang akan dilakukan pengujian selanjutnya. Mungkin untuk seminar hasil kali ini hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.